Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini, gua ngebahas salah satu skutik klasik lagi dari pabrikan yang berlogo sayap mengepak, teman-teman. Karena memang motor ini lagi rame diperbincangkan ya. Dan memang motor ini kebetulan motor terbaru dari Honda, yaitu New Stylo 160. Pada video sebelumnya sudah pernah gue review. Terus gue informasikan perbedaan antara tipe CBS dan ABS, lalu aksesoris resminya, dan komparasi antara Stylo 160 versus Grand Filano. Nah, kalau di video kali ini gue mau komparasi lagi, teman-teman. Tapi pabrikan Jepang ini akan gue komparasi dengan pabrikan Itali, teman-teman, yaitu Honda Stylo 160 versus Vespa Primavera. Kira-kira lebih unggul mana dari segi spek, fitur, dan lain-lain? Oh iya, untuk komparasinya ini gue by data ya, teman-teman, bukan dari segi impresi pemakaian. Oke, sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu, supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gear-nya. Pertama-tama kita akan mulai komparasi dari segi fitur dulu ya, teman-teman. Jadi New Honda Stylo 160 ini untuk sistem pencahayaannya itu sudah full LED, mulai dari lampu utama, stop lamp, sampai lampu sennya. Selain itu untuk speedometernya sudah full digital dan terdapat new USB charger, teman-teman. Jadi letaknya itu ada di bagasi bagian bawah, teman-teman. Dan HP-nya sama kabelnya itu bisa masuk ke dalam bagasi, jadi masih kelihatan rapi kalau ditutup, teman-teman. Terus untuk sistem pengunciannya sudah keyless yang terintegrasi dengan fitur anti-thief alarm dan ensure back system. Supaya engine starternya halus, Honda menyematkan fitur ACG starter pada Stylo 160 ini. Dan supaya lebih irit, kalau pada saat lampu merah itu motornya bisa otomatis mati, dan kalau mau dinyalakan tinggal digas lagi aja dengan fitur idling stop system. Terus di bagian dashboardnya masih ya, teman-teman, ada pop up center hook. Jadi untuk cantelannya ini bisa dilipat, jadi nggak ganggu kita kalau misalkan lagi nggak bawa barang, teman-teman, dan looknya juga jadi lebih rapih ya. Nah, untuk ukuran bagasinya si Stylo 160 ini 16,5 liter. Dan tangki bahan bakarnya itu berkapasitas 5 liter. Untuk konsumsi BBM-nya itu klaim pabrikan ya, teman-teman, bisa mencapai 45 km per liter. Terus ada fitur set stand switch sebagai fitur umum pada motor matic ya, teman-teman. Dan terakhir ada fitur keamanan berupa CBS untuk tipe combi brake system dan ABS untuk tipe anti-lock braking system. Sedangkan untuk fitur dari Vespa Primavera di bagian sistem pencahayaan, untuk headlight dan stop lampnya sudah LED ya, teman-teman, kecuali lampu sennya. Untuk speedometernya pun masih menggunakan kombinasi antara analog dan digital. Terus buat berpergian biar nyaman, handphonenya itu kalau lagi lowbat gitu ya, teman-teman, atau dipakai buat map tapi lowbat, di Vespa Primavera juga menyediakan USB port, jadi kalian bisa sambil ngecas. Untuk sistem pengunciannya masih penguncian biasa, teman-teman ya, pakai anak kunci biasa, tapi ada anti-thief immobilizer-nya. Jadi ini susah, teman-teman, kalau dicuri ya. Selain itu ada juga di sebelah sistem pengunciannya, teman-teman, ada electric saddle opening. Jadi kalau mau buka joknya tinggal pencet tombol yang ada dekat kuncinya, teman-teman. Untuk bagasinya ini berukuran kurang lebih ya, teman-teman, karena gue mencari datanya susah yang akurat. Ini pokoknya 20 literan, teman-teman. Terus untuk konsumsi untuk tangki bahan bakarnya kapasitasnya itu 7 liter dan konsumsi BBM-nya 31 km per liter. Dan untuk fitur keamanan ada anti-lock braking system juga sebagai fitur standar. So, secara fitur kita bisa lihat lebih banyak dan berarti lebih canggih ya, teman-teman, si Stylo 160 nih. Tapi secara bagasi dan tangki bahan bakar ini lebih besar si Vespa Primavera.
Tapi lebih boros teman-teman, karena konsumsi BBM-nya itu 31 km per liter untuk Vespa Primavera, sementara untuk Honda Stelo 160 tuh 45 km per liter. Selanjutnya kita langsung ngebahas spek mesinnya ya. Untuk mesin dari new Honda Stelo 160 itu berkubikasi 156,9 cc, 4 stroke, 4 valve, SOHC, berpendingin cairan. Ukuran bor struknya 60 x 55,5 mm dengan perbandingan rasio kompresi 12:1. Dan tentu saja ditambah dengan teknologi ESP Plus supaya lebih optimal ya teman-teman. Dengan spek mesin tersebut, new Honda Stelo 160 ini dapat mengeluarkan daya maksimum di angka 15,1 HP pada putaran mesin 8.500 rpm dan torsi puncak di angka 13,8 Nm pada putaran mesin 7.000 rpm. Sedangkan untuk Vespa Primavera berkubikasi 154,8 cc, 4 stroke, 3 valve, SOHC dengan pendingin udara. Untuk ukuran bor stroke 58 x 58,6 mm dengan perbandingan rasio kompresi 10,5:1 dan ditenagai dengan atau ditambah dengan teknologi iGate ya teman-teman. Dengan spek mesin tersebut, Vespa Primavera dapat mengeluarkan daya maksimum di angka 11,6 HP pada putaran mesin 7.500 rpm dan torsi puncak di angka 12 Nm pada putaran mesin 5.000 rpm. Jadi kalau kita lihat dari spek mesin ya teman-teman, ini juga lebih diunggulkan ke Stelo 160 ya. Setelah ngebahas mesin, kita akan beralih ke bagian kaki-kaki penopang dari mesinnya ini ya teman-teman. Jadi untuk sasis yang digunakan oleh new Honda Stelo 160 adalah sasis ESAF, di mana sasis tersebut sasis yang sedang viral teman-teman. Tapi informasi dari Honda ya, untuk di Stelo 160 ini si rangka ESAF-nya itu lebih tebal 1 mm. Terus untuk bagian peredam kejut, untuk suspensi depan pakai suspensi depan teleskopik dan suspensi belakang pakai suspensi tunggal. Untuk pengereman di bagian depan menggunakan cakram dan di bagian belakang juga pakai cakram, tapi untuk yang tipe ABS. Kalau yang tipe CBS itu masih pakai tromol teman-teman. Untuk velgnya sendiri pakai velg palang dengan huruf Y ya, totalnya ada 6 palang teman-teman. Untuk bannya berukuran 110/90 ring 12 untuk ban depan dan 130/80 ring 12 untuk ban belakang. Sedangkan untuk Vespa Primavera memiliki sasis monokok. Terus untuk sistem peredam kejut di bagian depan pakai suspensi tunggal, belakang juga suspensi tunggal, tapi yang suspensi belakang itu bisa disetel dalam 4 level. Di pengeremannya sudah menggunakan cakram ya teman-teman di kedua rodanya, depan dan belakang sebagai fitur standar. Untuk velgnya sendiri pakai velg 5 palang dengan huruf V ya teman-teman, untuk yang paling barunya nih Vespa Primaveranya. Dan velg palang tersebut dibalut dengan ban berukuran 110/70 ring 12 dan ban belakang 120/70 ring 12. So untuk bagian kaki-kaki kalau kita lihat antara keduanya itu lebih unggul si Vespa Primavera dari segala aspek ya teman-teman, kecuali ukuran ban. Kalau ukuran ban lebih besar si Stelo 160. Nah ini sih selera masing-masing kalian ya, ada yang suka lebih besar dan ada yang suka lebih kecil. Terakhir untuk dimensi ya teman-teman, jadi new Honda Stelo 160 ini memiliki panjang 1886 mm, lebar 706 mm untuk tipe ABS dan 701 mm untuk tipe CBS. Jadi lebarnya beda teman-teman antara CBS dan ABS. Untuk tingginya sendiri 1133 mm, wheelbase 1275 mm, ground clearance 151 mm, tinggi jok 768 mm dan beratnya 115 kg untuk tipe CBS dan 118 kg untuk tipe yang ABS. Sedangkan untuk Vespa Primavera, nah ini datanya gue susah nyarinya teman-teman, karena di website resminya pun tidak lengkap gitu ya. Untuk Vespa Prima sendiri memiliki panjang 1863 mm, lebar 695 mm, wheelbase 1334 mm, tinggi jok 790 mm dan beratnya itu 147 kg.
jauh lebih berat ya teman-teman, karena untuk si Vespa ini kan rangkanya besi semua teman-teman. Makanya disebut sasis monokok. Sasis monokok itu jadi bodinya itu pun termasuk rangkanya teman-teman, karena memang bodinya itu kokoh. So, secara dimensi dari panjang dan lebar, lebih panjang lebar Stylo 160, terus wheelbase-nya lebih panjang si Primavera, tinggi jok lebih tinggi Primavera, dan beratnya lebih berat Primavera. Karena itu tadi teman-teman, bodinya itu besi semua si Primavera. Sebelum ke harganya, gue mau ngebahas desainnya ya teman-teman. Walaupun sama-sama bergenre klasik, tapi untuk Stylo 160 ini lebih modern. Kalau kita lihat dari sudut-sudutnya yang lekukannya tuh lebih bergaris gitu ya teman-teman ya. Lebih bergaris lurus gitu loh. Dan lebih kelihatan stylish. Nah, kalau Vespa memang lebih kelihatan retro klasik karena desainnya itu membulat teman-teman. Jadi secara klasiknya beda nih, yang satu modern, yang satu bener-bener retro klasik gitu ya. Nah, untuk harganya, kalau si New Honda Stylo 160 ini dibanderol 27.550.000 untuk tipe CBS dan 30.425.000 untuk tipe ABS. Nah, untuk Vespa Primavera ya kita sudah tahu harganya ya teman-teman, pastinya lebih mahal. Jadi Vespa Primavera ini ada 3. Untuk yang biasa itu 51.900.000, terus Primavera S 54.400.000, dan Primavera Color Vibe Limited Edition 60.200.000. Semua harga yang gua sebutkan tadi merupakan harga on the road Jakarta per Februari 2024. So, menurut kalian gimana teman-teman? Komparasi antara New Honda Stylo 160 dengan Vespa Primaveranya. Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Gue kasih judul Battle Sasis aja ya, kayaknya seru nih teman-teman. Karena yang satu kan sasis ESAF tuh sasis viral, tapi lawannya Vespa yang sasis monokok, yang bodinya aja itu termasuk dari sasisnya karena menggunakan besi yang kokoh semuanya. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalakan loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow Instagramnya di @yunoroproject, karena sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gue rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya!